Cakradonya ini adalah pemberian daripada Laksamana Cheng Ho kepada Sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian pada tahun 1520 Portugis mencoba berusaha untuk menguasai kerajaan Samudra Pasai, sehingga kemudian Sultan Ali Mughayat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Portugis, sehingga beliau menguasai Kesultanan Samudra Pasai, sehingga Kesultanan Samudra Pasai dileburkan menjadi bagian daripada Kesultanan Aceh Darussalam, dan lonceng Cakradonya ini kemudian diboyong ke kota Banda Aceh. Dan pada masa Sultan Iskandar Muda, lonceng Cakradonya ini dijadikan bagian daripada sebuah kapal perang yang juga diberi nama kapal Cakradonya, yang kemudian kapal ini digunakan untuk berperang melawan pasukan Portugis, yang oleh orang-orang Portugis diberi gelar dengan Espanto del Mundo. Tapi kemudian kapal ini dikuasai oleh Portugis, tapi kemudian dikembalikan lagi kepada kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian pada abad ke-18, lonceng ini digantungkan di depan istana, di sebatang pohon kuda-kuda besar, di dekat sebuah masjid, yaitu Masjid Baitur Rahim, yang digunakan sebagai untuk dibunyikan untuk memanggil penghuni sekitar istana untuk mendengarkan apabila Sultan ingin memberikan pengumuman. Dan pada tahun 1915, lonceng ini masih bergantung di pohon di depan istana, tetapi tidak lagi digunakan karena anak loncengnya telah hilang. Kemudian oleh Belanda pada tahun 1915, lonceng ini diturunkan karena dikhawatirkan cabang daripada pohon tempat bergantungnya lonceng ini akan patah. Kemudian diturunkan dengan menggunakan tenaga kerja, yaitu orang-orang Cina, karena ketika diminta kepada orang Aceh tidak berani karena mereka meyakini bahwa pohon tempat digantungkan lonceng ini ada bangsa jin yang menguasai. Kemudian lonceng ini setelah diturunkan diletakkan di lapangan gajah yang sekarang bernama lapangan Belang Padang, yang ketika itu juga museum Rumah Aceh berada di sana, dan lonceng diletakkan di depan museum Rumah Aceh di atas tanah. Kemudian pada akhir bulan Desember 1915, Banda Aceh terjadi hujan lebat sehingga terjadi banjir, yang mana oleh orang-orang tua di Banda Aceh, tokoh-tokoh masyarakat, mereka mendatangi Gubernur Jenderal Belanda ketika itu, yaitu HNA Swart. Mereka meyakini bahwa hujan terjadi disebabkan lonceng tidak diberikan tempat yang selayaknya, karena sebagian orang-orang Aceh meyakini bahwa lonceng ini memiliki kekuatan magis, memiliki keramat, demikian ya. Kemudian oleh Jenderal HNA Swart, lonceng ini diletakkan di bawah Rumah Aceh. Tetapi di awal bulan Januari 1916 terjadi lagi hujan lebat yang menyebabkan banjir terhadap kota Banda Aceh. Kemudian orang-orang tua kembali mendatangi HNA Swart. Mereka meyakini bahwa lonceng ini belum diletakkan di tempat yang semestinya. Mereka memintakan dibuatkan tempat yang khusus untuk meletakkan lonceng Cakradonya ini, sehingga Jenderal HNA Swart membuat satu tempat yang khusus, yang sebagaimana kita lihat hari ini. Kemudian hujan pun berhenti, tetapi kemudian orang-orang Aceh meyakini bahwa lonceng ini bisa memberikan manfaat, artinya memiliki kekuatan medis, sehingga ada sebagian orang-orang Aceh ketika itu meletakkan sesajen di depan lonceng ini. Dan ada orang meyakini bahwa lonceng ini akan memudahkan kepada orang-orang yang telah menikah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian lonceng ini sekarang telah berada di depan di halaman Museum Aceh dan merupakan salah satu koleksi utama dari Museum Aceh.